1 Samuel bab 18. Setelah Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Pada hari itu juga, Saul mengambil Daud sebagai orangnya dan tidak mengizinkan dia pulang ke rumah ayahnya. Yonatan membuat perjanjian dengan Daud, karena dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan menanggalkan jubah yang dikenakannya dan memberikannya kepada Daud. Begitu pula pakaian perangnya, pedangnya, busur panahnya, dan juga ikat pinggangnya. Daud pergi kemana-mana sahaja Saul mengutusnya. Dia selalu berhasil sehingga Saul melantik dia untuk menjadi ketua atas para anggota tenteranya. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh para pegawai Saul. Semasa kepulangan mereka, setelah Daud menempaskan orang Filistin itu, keluarlah para perempuan dari semua kota di Israel sambil menyanyi dan menari demi menyambut Raja Saul dengan rebana serta dengan lagu-lagu penuh sukaria dan dengan kecapi bertali 3. Sambil tertawa-tawa, para perempuan itu menyanyi berbalas-balasan. Kata mereka, Saul menumpaskan beribu-ribu musuh dan Daud berpuluh-puluh ribu. Lalu teramat marahlah Saul. Hatinya tidak berkenan dengan kata-kata itu, karena fikirnya, bagi Daud disebutkan mereka berpuluh-puluh ribu, tetapi bagiku disebutkan mereka beribu-ribu sahaja. Apakah lagi yang akan diperolehnya kalau bukan kerajaan ini? Maka sejak hari itu, Saul menaruh curiga kepada Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang diizinkan Tuhan turun ke atas Saul dengan penuh kuasa, sehingga dia meramal di dalam rumah. Manakala, seperti kebiasaan pada setiap hari, Daud memetik kecapi. Pada waktu itu, ada tombak di tangan Saul. Saul melemparkan tombak itu karena fikirnya, aku hendak menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud berjaya mengelak sebanyak 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud, karena Tuhan menyertai Daud, walhal dia telah menjauhinya. Maka Saul menjauhkan Daud daripada kalangan warga istana, lantas menjadikannya pemimpin pasukan 1000. Daud pun memimpin pergerakan pasukan, dan dia berhasil dalam segala tugas yang dijalankannya, karena Tuhan menyertainya. Apabila Saul melihat bahwa Daud sangat berhasil, dia menjadi takut kepadanya. Sebaliknya, seluruh orang Israel dan orang Yehuda mencintai Daud karena dialah yang memimpin pergerakan mereka. Saul berkata kepada Daud, ketahuilah, putriku yang tertua, yaitu Merab, akan kuberikan kepada kamu sebagai istrimu. Hanya jadilah orang yang gagah perkasa bagiku, dan berperanglah dalam peperangan Tuhan. Dalam hati Saul berkata, semoga bukan tanganku yang menyentuhnya, tetapi semoga tangan orang Filistin yang menumpaskannya. Kata Daud kepada Saul, siapalah hamba ini, dan siapakah kerabat hamba atau kaum ayah hamba di Israel, sehingga hamba menjadi menantu raja? Akan tetapi, pada waktunya Merab, anak Saul patut diserahkan kepada Daud. Perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Namun begitu, Mikal anak Saul jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu dikabarkan kepada Saul, dia amat menyukainya. Fikir Saul, aku akan memberikan Mikal kepadanya. Semoga Mikal menjadi jerat baginya, dan semoga tumpaslah dia di tangan orang Filistin. Maka bagi kali keduanya, Saul berkata kepada Daud, sekarang engkau boleh menjadi menantuku. Kepada para pegawainya, Saul memberikan perintah, katakanlah secara senyap-senyap kepada Daud, ketahuilah, hati raja berkenan terhadap kamu, dan begitu jugalah kesemua pegawai baginda mengasihi engkau. Oleh sebab itu, jadilah menantu raja. Maka para pegawai Saul menyampaikan kata-kata itu kepada Daud. Kata Daud, adakah kamu ingat bahwa menjadi menantu raja satu perkara yang kecil? Aku ini hanya seorang yang miskin dan hina. Maka para pegawai Saul memberitahukan jawaban Daud yang sedemikian itu kepada raja.
Demikianlah jawaban Daud. Kata Saul, Katakanlah kepada Daud begini, Raja tidak menghendaki mahar selain 100 keping kulit kulup orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh-musuh raja. sesungguhnya Saul berharap akan tumpaslah hendaknya Daud di tangan orang Filistin. Apabila kata-kata raja itu disampaikan kepadanya, Daud pun memandang baik perihal menjadi menantu raja. Maka sebelum genap harinya, Daud bergegas pergi bersama-sama para pejuangnya, lalu mereka menewaskan 200 orang Filistin. Daud membawa kulit kulup mereka dan mempersembahkan kesemuanya kepada raja, yaitu memenuhi syarat untuk menjadi menantu raja. Maka Saul memberikan putrinya, Michal, untuk diperistri oleh Daud. Saul menyadari bahwa Tuhan menyertai Daud dan betapa dia dicintai oleh Michal, anak Saul. Oleh itu, semakin takutlah Saul kepada Daud, dan seumur hidupnya dia memusuhi Daud. Para pemimpin Filistin terus maju berperang, dan sebagaimana kerapnya mereka maju untuk memerangi tentara orang Israel, Daud lebih berhasil daripada semua pegawai Saul, sehingga namanya menjadi sebegitu masyhur lagi dikagumi. 1 Samuel bab 19. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Akan tetapi, Yonatan anak Saul sangat suka pada Daud. Oleh itu, Yonatan memberitahukan hal itu kepada Daud. Katanya, Saul, ayahku, berikhtiar untuk membunuh engkau. Sekarang, berjaga-jagalah. Esok pagi, diamlah di sebuah tempat terlindung dan bersembunyilah. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang, tempat engkau berada. Aku akan berbicara mengenai engkau kepada ayahku, dan hasilnya akan kukabarkan kepadamu. Yonatan mengatakan hal yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya kepadanya, Janganlah raja berbuat dosa terhadap hambanya, yaitu Daud, karena dia tidak berbuat dosa terhadap engkau. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya pun sangat baik bagimu. Dia telah mempertaruhkan nyawanya dan menumpaskan orang Filistin itu, sehingga Tuhan mengurniakan kemenangan yang besar bagi seluruh Israel. Engkau sendiri telah menyaksikannya dan bersukacita kerananya. Mengapakah kini engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah seperti Daud dengan membunuhnya tanpa sebab? Saul mendengar kata-kata Yonatan, dan dia pun bersumpah, Demi Tuhan yang hidup, dia tidak akan dibunuh. Yonatan memanggil Daud dan memberitahukan kepadanya semua hal itu. Lalu Yonatan membawa Daud untuk menghadap Saul, dan Daud berkhidmat kepadanya seperti sedia kala. Kemudian peperangan tercetus lagi. Daud maju memerangi orang Filistin dan mengalahkan mereka, dan orang Filistin ditumpaskan dengan sedemikian hebatnya, sehingga larilah kesemuanya dari hadapannya. Namun demikian, roh jahat yang diizinkan Tuhan datang lagi kepada Saul ketika dia sedang duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya. Ketika Daud sedang memetik kecapi, tiba-tiba Saul berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombak itu. Akan tetapi, Daud mampu mengelak sehingga tombak Saul menikam dinding sahaja. Maka larilah Daud menyelamatkan diri pada malam itu. Kemudian Saul mengutus beberapa orang suruhan ke rumah Daud untuk mengawasinya dan membunuhnya pada pagi hari. Tetapi Michal, istri Daud, memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya, Jika engkau tidak menyelamatkan diri malam ini, maka esok engkau akan dibunuh. Michal pun menurunkan Daud melalui jendela, lantas larilah Daud untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu, Michal mengambil terafim dan membaringkannya di tempat tidur. Diletakkannya bantal bulu kambing di bahagian kepalanya, lalu ditutupinya dengan selimut. Ketika Saul mengutus orang suruhan untuk menangkap dan membawa Daud, Michal berkata, Dia sakit. Lalu Saul mengutus orang suruhan itu kembali untuk melihat Daud. Katanya, Usunglah dia kepadaku di atas tempat tidur itu, supaya aku dapat membunuhnya.
Tetapi ketika orang suruhan itu masuk, tampaklah terafim di tempat tidur itu dengan bantal bulu kambing di bahagian kepalanya. Kata Saul kepada Mikal, "Mengapakah engkau memperdaya aku seperti itu dan melepaskan musuhku pergi sehingga dia terselamat?" Jawab Mikal kepada Saul, Dia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apakah harus aku membunuh engkau? Daud lari menyelamatkan diri. Pergilah dia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang dilakukan Saul terhadapnya. Lalu pergilah dia bersama-sama Samuel dan tinggal di Nayot. Namun demikian, kepada Saul diberitahukan demikian, Ketahuilah, Daud ada di Nayot, dekat Rama. Maka Saul mengutus beberapa orang suruhan untuk menangkap dan membawa Daud. Apabila mereka melihat betapa sebuah rombongan para nabi bernubuat dengan diketuai oleh Samuel, turunlah roh Allah ke atas mereka, sehingga orang suruhan Saul itu pun bernubuat seperti para nabi. Hal itu diberitahukan kepada Saul. Maka diutusnya pulalah beberapa orang suruhan yang lain, tetapi mereka pun turut bernubuat seperti nabi. Untuk ketiga kalinya, Saul mengutus beberapa lagi orang suruhan, tetapi mereka juga bernubuat seperti nabi. Akhirnya, dia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya dia di perigi besar di Sekhu, bertanyalah dia, "Di manakah Samuel dan Daud?" Jawab seseorang, "Ada di Nayot dekat Rama." dia pergi ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan roh Allah turun ke atasnya juga. Sambil terus berjalan, dia bernubuat seperti nabi, sampai tiba di Nayot, dekat Rama. Setelah itu, dia menanggalkan pakaiannya, lalu dia bernubuat di hadapan Samuel. Sepanjang siang dan sepanjang malam, dia berbaring dengan telanjang. Sebab itulah orang berkata, Adakah Saul juga tergolong dalam kalangan nabi? 1 Samuel bab 20. Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama, lalu sampailah dia kepada Yonatan. Berkatalah dia, Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apa dosaku terhadap ayahmu, sehingga dia ingin sekali mencabut nyawaku? Kata Yonatan kepadanya, Sekali-kali hal itu tidak akan berlaku. Malahan engkau tidak akan mati. Ketahuilah, ayahku tidak akan melakukan satu hal pun, besar atau kecil, tanpa menyatakannya kepadaku. Mengapakah ayahku harus menyembunyikan hal ini daripadaku? Bukan begitunya hal ini. Tetapi Daud bersumpah lagi. Katanya, Ayahmu tahu betul betapa sukanya engkau terhadapku. Jadi fikirnya, jangan sampai hal ini diketahui Yonatan, sehingga bersusah hati pula dia. Akan tetapi, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu, hanya selangkah jarak di antara aku dengan maut. kata Yonatan kepada Daud, Akan kulakukan untukmu apa sahaja kehendak hatimu. lalu kata Daud kepada Yonatan, Esok bulan baru, maka perlulah aku makan berhadapan dengan raja. Tetapi biarkanlah aku pergi menyembunyikan diri di padang, sampai malam lusa. Jika ayahmu mencari aku, katakanlah, Daud sungguh-sungguh meminta kepadaku, supaya dia diizinkan pergi dengan segera ke Betlehem kotanya. Di sana ada upacara korban tahunan bagi seluruh kaumnya. Jika begini katanya, baiklah, bererti hambamu ini selamat. Tetapi jika teramat sangat amarahnya, ketahuilah bahwa dia memang berazam untuk mencederahkan aku. Jika demikian halnya, tunjukkanlah kasih kepada hambamu ini, kerana engkau telah mengikat perjanjian dengan hambamu ini di hadapan Tuhan. Tetapi jika ada kesalahan padaku, biarlah engkau sendiri yang membunuh aku. Mengapakah engkau harus membawa aku kepada ayahmu? kata Yonatan, Jangan sekali-kali hal itu berlaku kepadamu. Jika aku tahu dengan pasti bahwa ayahku berniat mencederakanmu, masakan boleh aku tidak beritahukannya kepadamu? tanya Daud kepada Yonatan. Siapakah yang akan memberitahu aku jika ayahmu menjawab engkau dengan kasar?
Kata Yonatan kepada Daud. Mari kita keluar ke padang. Maka keluarlah kedua-duanya ke padang. Kemudian Yonatan berkata kepada Daud, Demi Tuhan Allah Israel, aku akan merisik. Apakah sikap sebenar ayahku esok atau lusa pada waktu seperti ini? Jika memang baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak menyuruh orang kepadamu dan menyatakannya kepadamu? Biarlah Tuhan menjatuhkan azab kepada Yonatan. Bahkan lebih lagi, jika ayahku memang berniat untuk mencederakanmu, tetapi aku tidak menyatakannya kepadamu dan melepaskan engkau pergi dengan selamat. Semoga Tuhan menyertai engkau sebagaimana Dia menyertai ayahku dahulu. Selama aku masih hidup, tunjukkanlah kasih setia Tuhan kepadaku, supaya jangan aku mati. Dan janganlah putuskan kasih-Mu daripada keluargaku untuk selama-lamanya. Bahkan pada waktu Tuhan melenyapkan setiap musuh Daud daripada muka bumi. Maka Yonatan membuat perjanjian dengan keluarga Daud. Katanya, Biarlah Tuhan menuntut pembalasan daripada tangan para musuh Daud. Yonatan meminta Daud bersumpah lagi demi kasihnya kepadanya, karena dia memang mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kata Yonatan kepadanya, Esok bulan baru, engkau akan dicari-cari orang, karena tempat dudukmu kosong. Lusa, turunlah dengan segera, dan pergilah ke tempat engkau pernah menyembunyikan diri pada waktu peristiwa terdahulu. Lalu, tunggulah dekat batu Ezil. Aku akan melepaskan 3 batang anak panah ke sisi batu itu, seolah-olah aku memanah suatu sasaran. Kemudian, aku akan menyuruh pelayanku, pergilah, temukan anak-anak panah itu. Jika aku berkata dengan tegas kepada pembantu itu, lihat, anak-anak panah itu di sebelah sini, ambillah, maka engkau harus datang. Karena demi Tuhan yang hidup, engkau selamat. Tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika aku berkata begini kepada anak itu, lihat, anak-anak panah itu di sebelah sana, maka pergilah, karena Tuhan menyuruh engkau pergi. Mengenai hal yang sudah kita bicarakan itu, antara aku dengan engkau, sesungguhnya Tuhan memang ada antara aku dengan engkau untuk selama-lamanya. Maka Daud pun menyembunyikan dirinya di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja dalam jamuan kerajaan itu. Seperti biasa, dia duduk di kerusinya yang dekat dengan dinding, sedangkan Yonatan berdiri dan Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud kosong. Pada hari itu, Saul tidak berkata apa-apa karena fikirnya, Mungkin sesuatu terjadi padanya, sehingga dia bernajis. Ya, tentu dia bernajis. Keesokan harinya, pada hari kedua dalam bulan itu, tempat Daud masih kosong juga. Maka Saul bertanya kepada Yonatan, anaknya, Mengapa anak Isai itu tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud meminta dengan sungguh-sungguh kepadaku supaya dia diizinkan pergi ke Betlehem. Katanya, izinkanlah aku pergi, karena kaum kami mengadakan upacara korban di kota, dan abangku menyuruh aku datang. Jika engkau berkenan, izinkanlah aku pergi melihat saudara-saudaraku sekarang. Itulah sebabnya dia tidak datang ke meja jamuan raja. Maka menyalalah amarah Saul kepada Yonatan, lalu berkata kepadanya, Anak daripada perempuan sundal yang derhaka, aku tahu engkau berpihak kepada anak Isai itu untuk mengaibkan dirimu, serta ibumu yang telah melahirkan engkau, bukan? Selama anak Isai itu masih hidup di atas bumi ini, maka baik engkau maupun kerajaanmu tidak akan kukuh. Sekarang, suruhlah orang untuk membawa dia kepadaku, karena dia harus mati. Akan tetapi, Yonatan menjawab Saul, ayahnya, katanya, Mengapakah dia harus dibunuh? Apakah yang telah dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya ke arah Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah bertekad untuk membunuh Daud.
Yonatan pun segera meninggalkan meja jamuan itu dengan amarah yang menyala-nyala. Dia tidak menyentuh apa-apapun makanan pada hari kedua bulan itu. Hatinya amat hibah mengenangkan Daud yang dihina ayahnya. Pada pagi hari esoknya, pergilah Yonatan ke padang pada waktu yang telah disepakatinya dengan Daud. Seorang budak kecil menyertai dia. Katanya kepada budak itu, "Larilah, temukan anak-anak panah yang kulepaskan." Ketika budak itu berlari, dia melepaskan sebatang anak panah di seberang budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat anak panah yang dilepaskan Yonatan, berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, "Bukankah anak panah itu di sebelah sana?" Kemudian Yonatan berseru lagi, "Cepat, bergegaslah, jangan berdiri saja." Budak itu memungut anak panah itu, lalu kembali kepada tuannya. Budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahuinya. Lalu Yonatan menyerahkan senjatanya kepada budak itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Setelah budak itu pergi, Daud segera keluar dari arah selatan. Dia sujud dan memberi hormat 3 kali. Mereka saling mencium dan bertangis-tangisan. Daud menangis paling kuat. Yonatan berkata kepada Daud, "Pergilah dengan selamat, karena kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan. Tuhan akan ada antara aku dengan engkau, dan antara keturunanku dengan keturunanmu untuk selama-lamanya." Sesudah itu, Daud bergegas pergi, manakala Yonatan kembali ke kota. Mazmur bab 11. Kepada Tuhan aku bernaung. Betapa kamu boleh berkata kepadaku, "Terbanglah seperti burung ke gunungmu." Lihat, orang zalim melengkung busur dan memasang anak panah dalam senyap untuk memanah orang yang tulus hati. Jika asas dimusnahkan, apakah yang dapat dilakukan oleh orang yang benar? Tuhan di dalam rumahnya yang suci, taktanya di syurga. Dia memerhatikan dan menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang yang benar, tetapi membenci orang durjana dan orang yang mencintai keganasan. Dia akan menghujani orang zalim dengan arang menyala. Api dan belerang serta angin yang membakar akan menimpa mereka sebagai hukuman. Tuhan adalah benar. Dia mencintai keadilan. Wajahnya menghadap kepada orang yang tulus. Mazmur bab 59. Selamatkan aku daripada musuhku, ya Allah. Pertahankan aku daripada mereka yang bangkit menyerangku. Selamatkan aku daripada orang yang melakukan kejahatan, dan lindungi aku daripada manusia yang dahagakan darah. Lihatlah, mereka mengendap menanti untuk meragut nyawaku. Orang yang berkuasa berpakat menentangku, bukan karena apa-apa kesalahan atau dosaku, ya Tuhan. Mereka bersiap-siap menyerangku, sedangkan aku tidak bersalah. Bangunlah untuk menolongku, lihatlah. Ya Tuhan, Allah alam semesta, ialah Allah Israel. Bangunlah dan hukumlah segala bangsa itu. Jangan kasihani mereka yang zalim dan berdosa. Selah. Pada waktu senja mereka datang lagi, menderam seperti anjing, dan mengelilingi kota. Mulut mereka meluahkan kata-kata yang tajam seperti pedang. Mereka menyangka tiada siapa yang mendengar. Tetapi Engkau, ya Tuhan, akan mentertawakan mereka. Engkau akan menjadikan segala bangsa itu bahan ejekan. Ya, kekuatanku, aku akan menantimu dengan penuh keyakinan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pelindungku. Allah yang mengasihiku akan datang kepadaku. Allah akan menunaikan permohonanku tentang musuhku. Jangan terus matikan mereka, takut nanti kaumku lupa. Pecah belahkan mereka dengan kekuasaan-Mu, dan jatuhkan mereka, ya Tuhan, perisai pelindung kami. Kerana kelancangan mulut mereka, melemparkan kata-kata berdosa. Biarlah mereka disambar di tengah-tengah keangkuhan mereka.
Dan karena mereka menyumpah dan berdusta, musnahkan mereka dalam kemurkaan-Mu, musnahkan mereka, supaya mereka tidak wujud lagi. Dan tunjukkan bahwa Allah memerintah dalam Yakub dan setiap pelosok bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang lagi. Mereka menderam seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka merayau-rayau mencari makanan dan melolong jika tidak kenyang. Tetapi aku akan menyanyi tentang kekuasaan-Mu. Ya, aku akan menyanyi setiap pagi dengan nyaring tentang kasih-Mu. Kerana Engkau pelindungku dan penaungku pada waktu kesusahan. Untuk-Mu, ya Allah, kekuatanku, aku akan menyanyikan puji-pujian. Kerana Allah pelindungku, Allah yang mengasihiku.